Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpin kami, lindungi kami, berkati kami agar kami boleh kiranya menyampaikan firman kebaikan dan mendengarkan firman kebaikan Tuhan melalui Lukas 16. Damai sejahtera-Mu ajaib pada kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami, amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita lihat Lukas 16 ayatnya pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ayat ketiga, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterimanya di dalam kemah abadi. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ayat 13 ini penting sekali. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Lukas 16 mencatat dengan sangat baik penjelasan Tuhan Yesus. Ya, dengan ayat 13 yang sangat jelas, kita tidak dapat mengabdi di luar kepada Allah dengan kalimatnya seperti itu. Karena Tuhan Yesus menyampaikan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan di kalimat terakhirnya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Maka kita pilih hanya kepada Allah. Mengabdi hanya kepada Allah. Ya, dalam diskusi sekarang mengabdi kepada Allah di sesuai ayat 13, ya, dan ayat 14 itu dicemooh oleh hamba-hamba uang, ya, orang-orang Farisi dan hamba-hamba uang, baik sebagai maupun ekstranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalimat penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ya, ingat, kita menurut ayat 13 kita mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Allah saja. Nah, karena kita murid Tuhan Yesus, kita percaya peribahasa ini, perumpamaan ini adalah penting sekali bagi kita untuk memahami. Ya, mari kita lihat ayat demi ayat karena kita muridnya. Ya, ada seorang bendahara, begitu ya. Nah, dalam bahasa aslinya bendahara itu adalah oikonomos, dari dua kata penting, yaitu oikos, yaitu rumah, ya, dan satu lagi nomos, yaitu hukum. Ya, hukum, peraturan, pengaturan. Sehingga oikonomos itu artinya pengatur terhadap suatu rumah. Ya, dalam hal ini oikonomos itu seperti seorang ekonom, ya. Ekonom yang baik bisa mengatur keuangan
keuangan, ya, mengatur segala sesuatu. Dalam ekonomi ada dua hal, ada yang ngomongin keuangan, ya, ada juga yang memanage sesuatu. Sehingga kata bendahara di sini itu adalah pengurus rumah, urusan keuangan maupun kehartaan, pengurusan kepemilikan daripada tuannya. Nah, karena Tuhan Yesus lagi bicara mengabdi kepada Allah, ya, dalam hal ini orang ini sebagai abdi Allah seharusnya dalam perumpamaan ini yang disebut bendahara, yang seharusnya disebut pengurus rumah, pengurus keuangan, pengurus usaha. Nah, ini mungkin kita bisa sebutnya pengurus usaha daripada tuannya. Karena dalam hal ini kita mengabdi pada satu Allah, satu Tuhan, yaitu Allah. Dalam hal ini kita berlaku sebagai abdi-abdi Allah, murid-murid Allah yang mengabdi kepada Allah. Maka kalimatnya menjadi pengurus usaha Allah, ya, yang dititipkan kepada kita masing-masing. Nah, dikatakan di sana bahwa bendahara ini atau pengurus usahanya Allah di bumi ini itu tidak menggunakan dengan tepat, ya, disebut menghambur-hamburkan hartanya Tuhan. Ya, artinya harta Tuhan itu harus digunakan dengan tepat, dipakai dengan tepat, tidak asal pakai dan tidak boleh merugi. Nah, ini poinnya. Hamba yang tidak baik ini karena dia menghamba, dia bertuan lebih dari satu. Itu poinnya, yaitu dirinya sendiri minimum. Ya, kalau dia setia hanya kepada tuannya, maka dia percaya dia dipelihara oleh tuannya ini, tapi dia percaya pada dirinya sendiri. Sehingga dengan kecerdikannya dia tahu, katanya, wah, aku tahu ayat 4 apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat, di ayat 4, dari bendaharanya Allah, gitu ya, dari pengurus usahanya Allah itu, maka aku akan ditampung di rumahnya orang-orang lain atau tuan yang berbeda lagi. Nah, di sini dikasih tahu oleh Tuhan Yesus ujung-ujungnya, ya, di ayatnya 9 yang sering orang salah mengartikan. Ya, Tuhan Yesus yang bilang, dan aku berkata kepadamu. Artinya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Berarti sudah di luar perumpamaan. Ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, kata kemah abadi di sini jangan artinya harus, wah, karena kemah abadi berkesan sangat bagus. Kemah itu tidak sama dengan rumah. Ya, tidak sama dengan rumah. Ya, di ayat ke-9-nya yang dipakai itu skene. Ya, skene itu artinya itu adalah tenda. Ya, jadi Bapak Ibu, kemah atau tenda ini tempat, bukan rumah. Padahal misinya di ayatnya keempat, ya, misinya seorang bendahara yang tidak baik atau pengurus usaha Allah ini, ya, abdi Allah yang tidak tepat ini, dia berpikir nanti akan punya tempat tinggal yang baik, ditampung di rumah mereka. Ya, sedangkan kalimat Tuhan Yesus menjawab resmi kepada murid-muridnya di ayat 9, ya, kalau kamu sudah nggak bisa ketolong lagi, kamu akan diterima di kemah abadi. Sayangnya kalimat yang dipakai adalah di rumah. Harusnya, tapi malah ini kemah. Demikian Bapak Ibu, jangan lupa kita nggak bisa menyamakan kemah dengan rumah. Tidak bisa. Ya, abadinya di sini artinya tidak ada unsur tidak berkesudahan. Itu abadi, everlasting. Ya, Bapak Ibu harus percaya kata everlasting ini terus-terusan, selamanya. Itu kemah tapi yang Tuhan bicara, yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 9. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita bisa berhasil ini, nanti hubungannya baik. Enggak, itu kemah, bukan rumah. Tenda, bukan rumah. Ya, itu satu. Sedangkan Tuhan sudah tetapkan, jangan jadi hamba uang, sesuai ayatnya ke-14, disebut hamba-hamba uang itu, versi Lukas 16 ini. Bapak Ibu, sedikit informasi ini semoga bisa menguatkan kita bahwa kita semua ini diberikan kesempatan masing-masing kita sebagai murid-murid Tuhan. Karena Tuhan Yesus lagi bicara perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Kita yang mau berguru kepada Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, wajib tahu kita harus mengabdi kepada satu Tuhan saja. Dan itu nggak boleh menjadi hamba uang atau hamba dunia. Tidak boleh, hanya hamba Allah, hamba sorga, bukan
abdi manusia atau abdi keluarga atau abdi dunia, tidak boleh. Abdi satu Tuhan, yaitu sorga, Tuhan sorgawi kita. Nah, di sini jangan dihambur-hamburkan. Dari poin pertama, sebagai seorang ekonom yang bagus, ekonom yang pintar, sebagai seorang oikonomos atau ekonom yang pintar, bisa mengatur rumah tangga Allah, bisa mengatur usahanya Allah, hartanya Allah, kuasanya Allah. Jangan hambur-hamburkan, jangan salah arah, jangan kebanyakan satu tempat yang salah arah, salah nilainya, semua salah, apalagi menipu. Ya, dengan memperkatakan orang lain, enggak, kamu enggak salah, dilanjutkan. Itu kan definisinya. Orang lain hutang, ada orang hutang kepada Allah. Kalau ini Allah sebagai tuannya. Berhutang, ya disebut 100 tempayan minyak, ya urapan, kuasa, kebahagiaan, memberkati, kuasa berkat 100, ya. Itu tempayan minyak. Tapi dibilang enggak apa-apa, 50 aja, ubah. 50 aja cukup. Itu enggak bisa. Ya nggak boleh. Kalau memang orang berhutang karena dosa, kesalahan, jangan nggak ditegur atau jangan asal-asalan bilang nggak masalah itu. Ya ada yang harus disampaikan tegas. Ya kalau itu miliknya Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang bisa menghapus hutang, ya kita harus akui hanya salib Tuhan Yesuslah yang bisa menghapus hutang kepada Allah. Mari Bapak Ibu sebagai ekonom-ekonom sorgawi yang dititipkan di bumi, ya kita mewakili harta Allah, harta sorga di sini. Ekonom sorgawi. Ya mari sebagai ekonom sorgawi, pengurus usaha Allah di bumi, mari bagikan, gunakan harta Allah, ya sehingga terkumpul buah-buah yang benar bagi kerajaan sorga Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus yang bayar semua hutang dosa kita, bukan kita. Jangan ubah-ubah, jangan kita pelintir apa yang seharusnya kita sampaikan, jangan diubah. Ya dealnya adalah seperti itu, ya lakukan sesuai yang Allah mau. Jangan dikorupsi, jangan dikurang-kurangi haknya Allah dalam hal ini. Dan seterusnya kita tahu detailnya seperti apa urusan kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau ajarkan kepada kami dengan tegas sesuai Lukas 16-Mu bahwa kami harus menjadi hamba Allah saja, hamba Tuhan Yesus saja, abdi Tuhan Yesus saja. Biarlah kami boleh menjadi ekonom-ekonom surga daripada-Mu Tuhan Yesus, yang bisa menggunakan harta sorgawi, kuasa sorgawi, damai sorgawi, yaitu melalui karya salib Tuhan Yesus yang maha memberkati seluruh bumi, yang menghapus semua hutang dosa seluruh dunia. Biarlah kami bisa menggunakannya sesuai dengan gerakan seharusnya sorga, yaitu kecerdasan sorgawi, kejujuran sorgawi, kuasa sorgawi untuk menghapus segala dosa dan memberkati sesama, memuliakan nama Yesus. Sama terutama agar kami bisa menghasilkan buah dari segala usaha sorga Tuhan Yesus kami, sehingga banyak orang menjadi milik Tuhan Yesus dan harta sorgawi berlimpah-limpah. Tuayan panen sorga sungguh berlimpah-limpah melalui kami para ekonom sorga di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat ajaib-Mu. Amin. Pimpin aku, ya Roh Kudus, ajaran-Mu, ya Roh Kudus, jadi seperti Kristus Yesus, hasilkan buah-Mu, mengasihi seperti Engkau, mengampuni seperti Engkau, sukacita seperti Engkau, sebagai anak-Mu. Oh Roh Kudus, pimpinlah kami, ajar kami, penuhi kami, cukup dalam segalanya,
surganya, tahan beban dunia, kemurahan pada semua, utamakan saudaranya, kebaikan kerja nyata, berharga mulia. Oh Roh Kudus, pimpinlah kami, ajar kami, penuhi kami, jadi abdi-Mu. Percaya senantiasa, setia iman padanya, lemah lembut penuhinya, peduli hatinya, kuasa diri penuh, kendali jiwa dan raga, jadi saksi kuasanya bagi nama Yesus. Oh Roh Kudus, pimpinlah kami, ajar kami,